Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel Darwinsyah Sal, NIM 200303035, mahasiswa kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya menyampaikan materi review buku kelima untuk mata kuliah Teori Sosiologi Modern yang berjudul Erving Goffman. Bab pertama, Proyek Goffman. Tulisan-tulisan Erving Goffman selalu menarik penilaian yang ekstrim. Sementara banyak pembaca tertarik dan senang dengan ketajaman pengamatannya dan oleh analisisnya yang tak tertandingi tentang kehidupan sosial biasa. Yang lain putus asa atas karya Goffman, menganggapnya sebagai penyanderaan palsu dari masalah teoretis, teknis, dan moral yang serius yang telah menggerakkan sosiologi sejak awal. Melapisi tanggapan-tanggapan ini merupakan kebingungan yang meluas tentang karakter luas proyek Goffman yang secara substansi, pendekatan, dan detailnya tidak secara jelas menyerupai salah satu bentuk utama pekerjaan sosiologis yang dipraktikkan di pertengahan abad ke-20. Bab 2, asal dan munculnya. Ini adalah malam awal musim semi yang berangin pada tahun 1950 di Baltasound, sebuah desa di Yunis yang paling utara dari Kepulauan Shetland. Seorang mahasiswa Kanada berusia 27 tahun yang bertubuh kecil dan kekar telah berjalan beberapa ratus meter melintas lapangan basah dari satu-satunya hotel di pulau itu, tempat dia membantu di dapur, ke hotel kecil berlantai 1. Pondok yang baru saja dibelinya dari Willie Price, seorang crofter lokal. Mary, Willie, dan banyak penduduk desa lainnya bergaul dengan baik dengan siswa yang tiba dengan kapal dari Lerwick pada bulan Desember sebelumnya ketika salju musim dingin pertama mulai mengudara. Namun, mereka bingung tentang apa yang dia lakukan di sini. Dia tinggal lebih lama daripada pengunjung yang datang untuk mengamati burung atau memancing atau yang hanya tertarik dengan lokasi desa yang terpencil. Dia banyak berjalan, selalu dengan sepatu boot kulit setinggi lutut yang pasti dia bawa dari Kanada. Terkadang mengambil foto dengan kamera Jerman yang terlihat bagus. Tidak ada yang yakin bagaimana dia menghabiskan sore hari. Membaca mungkin pondok itu penuh dengan sejumlah besar buku yang telah dikirimkan. Dia bisa menghadiri acara sosial malam yang diadakan setiap 2 minggu dari bulan September sampai Maret di balai desa. Bab 3, ketertiban interaksi. Goffman tak tertandingi dalam menjelaskan secara sosiologis unsur-unsur penyusun tatanan interaksi. Namun, dia tidak menawarkan pernyataan terkonsolidasi tentang apa yang telah dicapai sosiologi tatanan interaksinya. Namun, itu adalah kisah yang terlalu singkat, hanya secara sepintas terkait dengan tulisan-tulisannya yang lebih substansial. Kerangka kerja analitik Goffman memanifestasikan maksud sistematis yang jelas tanpa keinginan yang jelas untuk membangun sebuah sistem. Namun, salah jika menganggap gagasan Goffman tentang interaksi tidak terakumulasi atau tidak memiliki dasar yang sistematis. Istilah dan tema tertentu muncul kembali di seluruh tulisan Goffman. Dalam istilah dan tema ini, kita dapat menemukan topik sentral dan keasikan sosiologi Goffman tentang tatanan interaksi. Bab 4, pengalaman membingkai. Analisis bingkai menempati posisi unik dalam tulisan-tulisan Goffman.
10 tahun dalam pembuatan, buku ini luar biasa sebagai satu-satunya tempat di mana Goffman secara eksplisit menempatkan keprihatinannya saat ini di samping para ahli teori seperti William James, Alfred Sachs, dan William Thomas. Dengan 576 halaman, itu adalah yang terpanjang dari 11 bukunya. Ini juga merupakan salah satu minoritas dari buku-bukunya yang ditulis sebagai monograf dan bukan sebagai kumpulan esai yang berdiri sendiri atau saling terkait. Berbeda dengan judul-judul buku Goffman lainnya, Frame Analysis menjanjikan sebuah metode penelitian, sebuah teknik untuk menganalisis data, mungkin analog dengan analisis isi atau analisis komponen. Apakah Goffman akhirnya akan memberikan metode penyelidikan yang koheren, metode yang dapat diajarkan dan direproduksi? Tentu saja, dalam skala ambisi dan ruang lingkup, buku itu tampak seperti magnum opusnya dan tidak diragukan lagi menandai. Jika bukan titik balik, maka tentu saja merupakan tahap baru yang penting dalam pengembangan proyek sosiologinya. Tetapi harapan akan kekakuan metodologis yang diangkat oleh judul tersebut tidak terpenuhi dan mendapat sambutan awal yang beragam dari para sosiolog. Bab 5. Suaka. Eksplorasi sosiologis dari tatanan interaksi selalu menjadi prihatin sosiologis utama Goffman. Namun, tulisannya yang paling populer adalah bukunya tentang pasien jiwa, stigma, dan gender. Secara khusus, Asylums dan Stigma adalah buku-buku yang memberikan keunggulan Goffman di luar sosiologi dan tetap menjadi sumber abadi pemahaman humanistik dan libertarian dan proyeknya. Buku-buku ini bersama dengan iklan gender yang sering disalahpahami berkonsentrasi pada situasi orang-orang yang dipandang berbeda, dirugikan, atau dikompromikan dalam beberapa cara. Tidak ada istilah yang mudah untuk mencakup aspek pekerjaan Goffman ini. Tentu, istilah penyimpangan tidak akan berhasil. Meskipun Suaka dan Stigma memberikan kontribusi besar pada pelabelan teori penyimpangan, Goffman tidak nyaman dengan penggunaan istilah penyimpangan secara bebas oleh sosiolog dan lainnya. Ketepatan konseptual hilang ketika berbagai jenis perilaku melanggar aturan disatukan di bawah konsep menyeluruh ini. Bab 6. Identitas rusak dan perbedaan gender. Sementara ide-ide Goffman tentang stigma dan perbedaan gender termasuk dalam fase yang berbeda dari produksi intelektualnya. Mereka masing-masing mencontohkan sisi terapan sosiologinya dari tatanan interaksi, mengeksplorasi alasan di mana orang dapat menemukan partisipasi mereka dalam interaksi bermasalah. Studi perintis ini menyoroti manifestasi interaksional dari bentuk kerugian sosial yang meluas. Bab 7. Diri sendiri. Sebagai ahli etnografi dan entitas kecil, Goffman menemukan bahwa sosiologinya tidak membahas diri individu. Pemikiran Goffman tentang individu sama kontroversialnya dengan konsepsinya tentang metode sosiologis. Kritikus sering tidak setuju dengan apa yang mereka lihat sebagai peningkatan dimensi predator, tidak autentik, dan manipulatif dari sifat manusia. Sosiologinya terkenal karena penggunaan istilah-istilah seperti taktik, siasat, plot, perangkat, penyembunyian, dan sejenisnya. Kritikus humanistik menyalahkan Goffman karena mempromosikan citra gelap manusia sebagai oportunis, sinis yang dengan kejam mengejar
kepentingan amoral mereka dengan mengelola tayangan dan mengendalikan informasi. Sebelum manfaat penilaian semacam itu dapat dinilai, pertama-tama kita perlu mempertimbangkan beberapa akurat karakterisasi konsepsi Goffman tentang diri ini. Bab 8, metode dan tekstualitas. Sosiologi Goffman memiliki tampilan dan nada tersendiri, menolak kategorisasi yang mudah dengan cepat menjadi sumber kebingungan dan kesalahpahaman. Para komentator telah mengatakan bahwa Goffman terlalu empiris dalam keasikannya untuk dianggap sebagai ahli teori, namun terlalu teoretis untuk dianggap hanya sebagai seorang etnografer. Tidak adanya metode tunggal yang dapat dikenali dalam tulisan-tulisan Goffman terletak di jantung banyak keraguan yang diungkapkan oleh para kritikusnya. Kekhasan pendekatannya yang disebut gaya khasnya telah menarik kritik dalam ukuran yang hampir sama dengan kekaguman. Paling-paling, kritikus mengeluh pertama bahwa sosiologi Goffman tidak memiliki metode, dan kedua, ia gagal menawarkan teori atau penjelasan asli tentang kehidupan sosial. Bab 9, Stella Goffman. Tulisan-tulisan Goffman yang dihasilkan dalam dekade setelah disertasi PhD 1953-nya memiliki koherensi dan kesatuan yang diharapkan dari seorang penulis yang relatif muda yang baru dalam komando strategi analitis yang sangat sukses yang dilatih tentang topik-topik baru. Proyek mulai goyah pada pertengahan hingga akhir tahun 1960-an ketika lapisan asli sedang dikerjakan dan Goffman perlu menemukan sumber daya baru untuk melanjutkan usaha sosiologisnya. Bintang Goffman mulai bangkit kembali setelah relokasinya ke pantai timur dan publikasi analisis bingkai. Pengaruh sosiologis linguistik dari Labov, Hymes, dan lain-lain di sekitar University of Pennsylvania merangsang pembicaraan segar dari Goffman. Mungkin ada keterlibatan yang lebih besar dengan kumpulan data seperti gambar iklan yang digunakan dalam iklan gender atau bloopers yang secara luas disebut dalam radio talk. Tetapi mengingat kekhasan pendekatan konseptual formal yang telah dikembangkan Goffman hingga saat ini, setiap perubahan drastis dalam strategi analitis tampaknya tidak mungkin. Sekian dan terima kasih.